saya Asmi hari ini akan melakukan praktek pembelajaran ketiga dari mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3. Rapi barisannya. Sebelum kita masuk kelas, seperti biasa kita melaksanakan prokes dulu, protokol kesehatan dengan 5M, udah pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Jangan cuci tangannya dulu sebelum kita masuk kelas. Lagu wajib Indonesia Raya. Disiapkan dulu Akbar, nanti kita siapkan Indonesia Raya, kemudian siap. Berdiri. Silakan Siren langsung lagunya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku.
absen dulu. Siren, Hadir. Akbar, Hadir. Ayu, Fahira, Yongki, Hadir. Desi. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, boleh dikeluarkan bukunya, silakan. Tema 3, tokoh dan penemuan. Tema 3, tokoh dan penemuan. Tema 3, pembelajaran 6. Sudah siap semuanya? Sudah ketemu? Ya. Sedikit kita kilas balik tentang pembelajaran kita pada pembelajaran lalu. Subtema 5 kita telah membahas tentang penemuan radio, ya. Subtema 5 kemarin kita sudah pembelajaran 5 kita sudah membahas tentang radio. Hari ini kita akan membahas tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3 dan pembelajaran 6. Nah, jadi hari ini di dalam tema 3, subtema 3 dan pembelajaran 6 kita akan membahas ciri-ciri kosakata baku dan kalimat efektif pada teks eksplanasi, kemudian tanggung jawab atas hak dan kewajiban. Ya. Jadi itu yang akan kita bahas hari ini. Ada teks eksplanasi, kemarin kita juga sudah membahas teks eksplanasi. Nah, tujuan pembelajarannya adalah ya, setelah membaca, nanti akan ada LKPD yang bersifat bacaan, akan dibagikan. Nah, setelah membaca, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada kalimat efektif, teks eksplanasi tentang rangkaian listrik di kelasku. Jadi nanti ada LKPD-nya berupa bacaan. Nah, yang diharapkan dari bacaan itu kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri kosakata, kalimat baku dan kalimat efektif. Ya. Kemudian setelah membaca teks eksplanasi, peserta didik mampu menulis informasi penting. Jadi kalian setelah membaca nanti harus menulis informasi penting. Nah, tentang rangkaian seri paralel campuran dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku dengan sistematis. Selanjutnya, tujuan yang ketiga adalah menuliskan pengalaman diri. Nanti kalian diminta untuk menuliskan pengalaman diri dengan menyebutkan contoh tindakan tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Kemudian setelah menuliskan pengalaman diri, peserta didik diminta untuk memberikan pendapat atas pelaksanaan tanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya. Kemudian setelah menuliskan pengalaman diri, akan diminta untuk menceritakan pengalaman tersebut. Ya, nanti setelah ditulis pengalaman dirinya, kemudian akan diceritakan. Selanjutnya membuat poster. Nah, jadi kalian nanti diminta untuk membuat poster. Nah, jadi nanti membuat poster, setelah itu akan dikampanyekan posternya, cara mengkampanyekan poster yang telah kita buat. Dengan kaitannya dari tanggung jawab itu kita aplikasikan ke dalam bentuk poster. Kewajiban dan tanggung jawab nanti akan ada contoh-contohnya. Jadi cukup dipahami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang pembelajaran kita hari ini, tujuannya? Ya, ada yang bertanya?
eksplanasi. Pada pembelajaran 3 kemarin kita juga telah membahas teks eksplanasi. Nah, ada yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang memuat informasi berdasarkan fakta yang bersifat keilmuan dan menjelaskan proses fenomena alam atau sosial. Ya. Terus ya, Siren ternyata masih ingat pembelajaran yang yang pembelajaran 3. Nah, ini dia teks eksplanasi. Coba dibaca dulu, Suci. Apa itu teks eksplanasi? Sama enggak yang dengan disampaikan Siren tadi? Memuat informasi berdasarkan fakta faktual, berisi informasi yang bersifat keilmuan, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Nah, ya, jadi itu teks eksplanasi. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan? Contohnya? Contoh teks eksplanasi? Akbar, apa contoh teks eksplanasi? Apa contohnya? Contoh teks eksplanasi? Seperti kita kemarin yang teks eksplanasi pembelajaran 3 kita telah membuat apa? Pembelajaran 3 kita membuat apa itu? Lampu lalu lintas. Nah, lampu lalu lintas itu teks eksplanasinya tentang listrik, yaitu tentang penemu lampu lalu lintas. Ya, jadi seperti itu contohnya. Oke, selanjutnya itu untuk pembelajaran telah lalu dan teks eksplanasi. Nah, ini adalah pembelajaran kita tentang hari ini. Yang dimintanya adalah kalimat kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, ini teks bacanya. Silakan dibaca dulu teks bacaannya itu. Contohnya ini bacaannya. Kemudian kita diminta untuk kosakata baku dan kalimat efektif. Ada yang tahu apa itu kosakata baku? Nah, ini. Coba dibaca dulu, Kak Ira. Kata baku adalah kata yang cara pengucapannya atau penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah dilakukan. Kaidah standar tersebut dimaksudkan dapat berupa pedoman ejaan yang disempurnakan ideologi. Kata bahasa baku tahu konteks umum. Contoh kosakata baku pada teks rangkaian itu tak mampu dipakai untuk buat gambar baku diangkat untuk sekali. Ya, jadi kosakata baku itu adalah kata yang pengucapan dan penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah dibakukan. Kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang standar dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, di dalam rangkaian listrik ini, teks eksplanasi rangkaian lampu di kelasku ada terdapat 3 kata tidak baku. Yang pertama adalah dipakai. Seharusnya bakunya dipakai. Yang ketiganya nah, seharusnya sekali ya. Jadi di dalam teks eksplanasi itu sudah terdapat contoh-contohnya. Jadi bahasa-bahasa tidak baku ini sering sekali kita gunakan pada bahasa kita sehari-hari ya. Sehari-hari biasa kita menggunakan yang tidak baku. Nah, di dalam teks eksplanasi itu kita diminta. Nah, di sini ada yang tidak baku. Nah,
baku, kemudian bakunya. Sekarang kalimat efektif. Nah, ini kalimat efektifnya. Silakan dibaca, Desi. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku seperti unsur-unsur yang penting yang harus dimiliki setiap kalimat. Kalimat yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang disampaikan sehingga dapat dipahami dan mengertikan oleh orang lain. Ya, jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat. Nah, salah satunya yaitu menggunakan kosakata baku tadi. Ya, kosakata baku tadi itu salah satu contohnya. Jadi ketika kita ingin membuat kalimat efektif, maka kita harus menggunakan kosakata baku. Nah, kalau kosakatanya tidak baku, bukan sebuah kalimat efektif. Nah, jadi kalimat yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang disampaikan sehingga dapat dipahami dan dimengerti orang lain, ya. Jadi semua orang bisa memahami, semua orang bisa mengerti. Kalau misalnya orang yang udah tua-tua, ada bahasa banget, nggak paham, ya, nggak ngerti dia. Nah, yang paham itu adalah bahasa muda. Nah, orang-orang muda tuh kalau kita bahasa sekarang adalah kekinian, ya, kekinian. Ya. Jadi kosakata baku itu yang bisa dipahami dan dimengerti oleh semua orang. Jadi untuk membuat kalimat efektif kita harus menggunakan kosakata baku. Ya. Nah, jadi sesuai dengan tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mengidentifikasi. Tadi sudah kita identifikasi pada kosakata bakunya. Nah, sekarang pada teks eksplanasi ini kalian diminta untuk menuliskan, ya, menulis informasi penting sesuai dengan bacaan ini, rangkaian lampu di kelasku, di bagian mana yang terdapat kosakata tidak bakunya kalimatnya. Nah, seharusnya menjadi kalimat efektif, ya. Nah, jadi di bacaan itu udah dibaca tadi. Nah, untuk yang kosakatanya tadi juga udah disampaikan apa-apa saja kosakata tidak baku yang terdapat di dalam teks eksplanasi ini. Nah, kalian sekarang menemukan. Nah, kalian cari di mana yang tadi kita identifikasi kata-kata yang tidak bakunya tadi. Diidentifikasi dulu. Di mana kata-katanya, kemudian dituliskan kalimat tidak bakunya, kalimat tidak efektifnya, kemudian dibuat menjadi efektif, dibetulkan menjadi efektif. Bisa dipahami? Bisa. Tandai dulu, nah, tulis di buku. Jadi tadi ada berapa? 3 kosakatanya? 3. Ada 3, berarti kalimatnya juga ada 3. Berarti kalimat efektif bakunya ada 3, kalimat yang tidak bakunya, kalimat efektif kalimat yang kosakata tidak bakunya ada 3. Jadi dibuat dulu kosakata yang tidak bakunya, kemudian baru kalimat efektif yang sudah dirubah kosakatanya sehingga dia berubah dari kosakata tidak baku diubah menjadi kosakata yang baku sehingga dia menjadi kalimat efektif, ya. Ya.
Ada lagi satu lagi nih, Akbar. Ada lagi satu, cari lagi. Kan 3 tadi. Dia sama, katanya ada 3, hanya kalimatnya ada satu lagi dari ketiga itu. Coba dicermati lagi. Teksnya. Sambungannya lagi nih ada nih. Satu kalimat itu sampai titik. Nih. Nah, kalimat itu, satu kalimat itu kalau di dalam teks itu satu kalimat itu dinyatakan sampai titik. Ya. Nah, di dalam teks itu maka yang satu kalimat itu sampai titik. Titik itu adalah menandakan bahwa akhir dari kalimat. Itu titik. Jadi kalau diminta kita membuat satu kalimat harus kita kasih titik. Kalau kita diminta untuk mencari kalimat, maka kalimat yang kita cari juga harus sampai pada titik. Mungkin sudah menemukan? Makan. Jadi kalimatnya ada 3 kalimat yang menggunakan kosakata tidak baku, kemudian diubah menjadi 3 kalimat efektif karena kosakatanya sudah baku. Yang ini tidak baku, sayang. Ini yang tidak baku, yang ini yang baku. Seperti contoh tadi. Nah, udah ada yang selesai? Ya, Akbar udah selesai. Nah, silakan Akbar, bacakan dulu Akbar. Ya, nomor 1 saja dulu. Sini depan. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Nah, seharusnya kalimat efektifnya Seharusnya dipakai rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai untuk penerangan di berbagai tempat. ya, bagus Akbar, silakan duduk. Selanjutnya yang nomor 2. Ya, Suci silakan. Baca yang nomor 2. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai. Yang nomor 2. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Ya, seharusnya Rangkaian seri sering sekali kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. nah ya, jadi itu seperti itu. Ya, seperti itu yang sudah disampaikan, sudah diwakili oleh 2 temannya. Yang pertama tentang tadi Akbar telah membahas langsung 2 ya. Itu kalimatnya terletak pada kalimat paragraf yang paling pertama, dipakai dan buat, yaitu dipakai dan untuk. Kemudian Suci juga telah menyampaikan kata ketiganya, yaitu banget dengan menjadi sekali ya. Jadi dapat dipahami ya. Selanjutnya Suci sudah. Fahira. Ya, oke ya, berarti ini Fahira udah bisa memahami sampai 3. Desi udah berapa Desi? 3 juga ya. Kata bakunya belum.
tidak baku? Sebenarnya tadi dibuat dulu tidak baku, kemudian baku. Langsung baku. Siren? Ada berapa? Ya, seharusnya siren mengambil langsung di sini. Nah, rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai seperti teman-temannya sampai di tempat. Ini adalah kosakata tidak bakunya. Setelah itu dibuat menjadi kalimat efektifnya. Ya, nanti dikerjakan lagi ya. Oke. Karena udah paham ya semuanya? Paham tentang kosakata baku dan kalimat efektif. Ya, paham semuanya? Paham. Yang mau ditanyakan? Baiklah, kalau begitu dari teks eksplanasi rangkaian lampu lintas indera kita itu sudah kita pahami kosakata bakunya dan tidak bakunya. Selanjutnya, ya, kita akan menuliskan pengalaman kita sendiri. Nah, tentang pengalaman kita sendiri ini kita membahas tentang penemuan. Penemuannya adalah kita bercermin kepada tokohnya, yaitu Pak Habibie. Kenal dengan Pak Habibie? Presiden keberapa? Ketiga. Ya, presiden kita ketiga adalah Bapak Habibie. Ya, jadi nanti ada SKPD-nya teks tentang Bapak B.J. Habibie. Itu di sini dari teks tentang biografi Bapak B.J. Habibie, kita akan meneladani sikap-sikap menjadi nilai keteladanan untuk menjadi seorang penemu yang nanti akan kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari tentang hak dan kewajiban kita. Baik ya, sebelum Ibu bagikan LKPD teks biografi Bapak B.J. Habibie, kita tonton dulu cuplikan video dari Bapak B.J. Habibie. Puncaknya, B.J. Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga menggantikan Soeharto yang mundur di tengah jalan akibat tuntutan reformasi yang semakin kuat. Baharudin Yusuf Habibie yang lebih dikenal atau akrab disapa B.J. Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia pada usia 62 tahun. Ia lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Aun Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tutimani Puspowardoyo. Sang ayah merupakan seorang ahli pertanian dari Gorontalo dan memiliki keturunan Bugis. Sedangkan sang ibu berasal dari Jawa dan merupakan anak dari dokter spesialis mata di Yogyakarta. Habibie telah menunjukkan talenta dan kecerdasannya di usia yang dini. Ia memiliki ketertarikan khusus untuk bidang ilmu fisika. Dalam hal pendidikan, B.J. Habibie pernah duduk di SMA Dago Bandung dan meneruskan kuliahnya selama 6 bulan di Institut Teknologi Bandung dengan studi teknik mesin pada tahun 1954. Setahun kemudian, B.J. Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan selama 10 tahun di Jerman dengan dibiayai oleh sang ibu. Habibie meraih 2 gelar sekaligus pada tahun 1960 dan 1965 dengan predikat summa cum laude. Di sela-sela kuliahnya, Habibie muda sempat kembali ke tanah air. Selain menziarahi makam almarhum sang ayah di ujung Pandang, ia sempat pula pulang ke Bandung dan bertamu ke rumah tetangganya yang tak lain merupakan keluarga Aini. Mereka sebetulnya sudah kenal sejak di bangku sekolah. Bahkan Habibie mengakui pernah beberapa kali berhubungan dengan wanita Jerman sebelum akhirnya berlabuh hatinya kepada Ainun. Kisah cinta sejati Habibie dan Ainun bahkan diangkat ke layar lebar. Kedekatan mereka pun berlanjut ke pelaminan pada
12 Mei 1962. B.J. Habibie dikaruniai 2 anak, Ilham Akbar Habibie dan Tarek Kemal Habibie, serta 6 orang. Ya. Jadi itu sekilas tentang Bapak B.J. Habibie ya. Sudah kita lihat tadi ya tentang Bapak B.J. Habibie. Nah di sini ada LKPD-nya. LKPD-nya ini, nah dari LKPD bacaan tentang biografi Bapak B.J. Habibie ini akan kita tuangkan dalam LKPD-nya, yang itu nilai keteladanan untuk menjadi seorang penemu. Ya. Nah, di sini ada peta konsepnya, ya, ada peta konsepnya. Jadi nanti kalian cocokkan dengan teks yang telah Ibu berikan. Ya. Paham ya? Ya, dikerjakan dulu, dilihat dulu di situ. Ya, di situ perhatikan di LKPD-nya ada 4 pertanyaan. Silakan diisi dulu pertanyaannya. Kemudian ada peta konsep. Nah, silakan diisi peta konsepnya itu sesuai dengan keteladanan yang telah tercantum di dalam teks bacaan yang Ibu bagikan. Ada yang ingin ditanyakan? Bu? Ya. Yang pertanyaannya di buku ke? Di buku. Yang pertanyaannya ditulis dulu di buku. Yang peta konsepnya silakan langsung ditulis pada LKPD. Ya, oh. Jangan diselesaikan dulu yang peta konsepnya ya. Yang peta konsepnya dulu diselesaikan. Ya. Ya. Peta konsepnya. Apa nih Bu? Jawab dengan prestasi yang Ya. Ini kan nilainya seorang penemu, pembahasannya dari teksnya mana? Nah ini nilai-nilainya. Nilainya. Nanti diambil yang mana? Ringkas-ringkas saja. Perjuangan keras melawan kawan. Ini apa? semua kota Ini Iya. kerja keras. Ini kecintaan pada tanah air. Prestasi cemerlang. Ya. ngambil dari Ya, ya. Iya, ya. Nih. Nah,
dipindahkan di sini. Tambah lagi dong. Ya. Seperti yang ini perjuangannya, keteladanannya, nilai-nilai keteladanannya. Nilai keteladanan. Ya. Dari masa kecilnya kan bukan? Ya. Ya, semua kotak pindahkan. Yang ini di buku gak? Enggak, di situ langsung. Dari bacaan ya. Enggak, bukan kan bacanya ada semuanya. Disimpulkan. Isinya harus ada isinya. Ini isinya apa? Kesimpulan dari yang ini. Kota-kota dulu, Yang kotak peta konsepnya dulu dikerjakan. Iya. Ini apa Pak? Peta konsepnya, yang peta konsepnya. Yang ini loh. Iya. Nah, nilainya dari sini. Dari nilai yang di sini. Dipindahkan ya. Yang pakai buku yang ini. Jadi yang ini dulu, yang peta konsepnya dulu. Ini, yang ini. Ya. Di sini, pindahkan di situ. Peta konsepnya. Ya boleh, pokoknya terserah kalian hitungannya. Ya. Enggak apa, ambil salah satu yang pokoknya yang cukup ini saja. Lanjut, karena kita masih ada mau bikin poster. Jadi kerjakan. Ya, Suci silakan. Suci pula Mahira silakan. Sampaikan hasil nilai keteladanannya. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Dia memiliki semangat hidup pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi itu adalah nilai dari masa kecil B.J. Habibie. ya Bibi. Mungkin ada yang lain menyampaikan? Siren, bagaimana? Zaman itu nomor 2. Yang sudah atau belum? Yang punya? Yang sama seperti ini ya, coba dibacakan ya dulu. Yang udah, Desi, silakan Desi. Perjuangan keras di perantauan. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Ya. Iya, dibaca saja. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Ya. Nah, jadi tadi udah kita dengarkan dari ketiga teman kita, Fahira, Desi, dan Siren tentang masa kecilnya Pak Habibie. Dan ada dia sudah kalau dari masa kecilnya tadi apa yang dapat kita simpulkan? Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Ya, jadi masa kecilnya sudah menunjukkan sikap hidup disiplin dan kerja keras. Selanjutnya dengan apalagi di masa kecil itu yang disampaikan Siren tadi apa? Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Jadi prestasinya selalu menonjol, selalu meningkat karena dia disiplin dan kerja keras. Kemudian yang disampaikan Desi tadi tentang perjuangan keras di perantauan. Nah, perjuangan keras di perantauan dia mempunyai apa? Mempunyai pesawat. Mempunyai ya, kerja keras untuk belajar. Nah, itu adalah nilai keteladanan dari seorang penemu. Nah, dari coba perhatikan Ibu dulu ya semuanya. Jadi dari nilai keteladanan seorang penemu ini dapat kita ambil keteladanannya. Nah, tentang tugas dan tanggung jawab kita sebagai pelajar. Nah, dari bacaan ini kira-kira sebagai pelajar apa yang harus kita teladani dari bacaan
kewajiban kalian masing-masing. Nah, dari hak dan kewajiban kalian itu, tugas kita selanjutnya adalah tentang poster. Ya, akan kita tuangkan di dalam poster, dalam bentuk poster. Nah, ini adalah poster, tentang poster. Yonggi, coba dibaca dulu. Kelihatan enggak? Poster adalah media untuk menyampaikan pesan dengan cara yang lebih informatif dan menarik. Poster adalah karya seni Atau desain grafis. grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar atau kecil. Poster adalah promosi sementara dan sebuah ide produksi atau acara yang dipasang di ruang Masal ya. Jadi poster adalah media untuk menyampaikan pesan yang lebih informatif dan menarik ya, dengan karya seni dan desain grafis. Selanjutnya yang di bawah tolong dibacakan. Agak maju saja di sini kalau tidak kelihatan. juga digunakan untuk produksi karya seni terutama karya terkenal dan utama lebih murah dibandingkan dengan karya seni aslinya. Ya, jadi poster itu mencakup tekstual. Tekstual itu adalah berupa kalimat-kalimat, ya. Tekstual itu adalah berupa kalimat-kalimat. Perhatikan dulu Ibu ini. Ya, kita membahas tentang poster. Jadi, tekstualnya itu adalah kalimat-kalimat yang tertera pada poster itu sendiri. Nah, kalau grafis itu merupakan gambarnya, gambar yang tertera yang cocok, padu dan padan dengan tekstualnya. Nah, jadi contohnya seperti ini kurang lebih. Nah, ini adalah contoh poster. Ini posternya tentang COVID. Nah, yang di bagian ini, nah ini ya, ini adalah grafisnya, gambarnya Akbar. Kemudian yang ini adalah tekstualnya, gambarnya orang menutup mulut pakai masker. Nah, jadi tekstualnya adalah tutup mulut, hidung, dan dagu. Nah, itu dia cara memakai masker. Nah, ini poster. Ya. Jadi, tugas kalian selanjutnya adalah membuat poster, ya, membuat poster di lembaran HVS, ya. Itu tentang hak dan kewajiban kalian. Terserah. Apakah itu hak kewajiban kalian di rumah atau kewajiban kalian di sekolah? Ya. Boleh tentang hak, boleh tentang kewajiban. Boleh tentang di rumah, boleh tentang di sekolah. Silahkan ekspresikan. Ya, dalam bentuk gambar. Dan nanti dari gambar itu diberi kata-kata. Apa tentang posternya itu? Nanti kita coba buka. Ini coba dibereskan dulu. Ya. Dibereskan dulu. Ya, poster itu adalah ada gambarnya, ya, bentuk grafis itu, ada teksnya, bentuk tulisannya. Ya, jadi ini ya, diberi warna supaya tampilannya menarik. Apa kewajiban di rumah lo? Ya, Apa tadinya? Hah? Tadi itu. Saya tahu dia orang masih tahu. ya cepat dibuat tuh.
sekolah. Nah, sesuai dengan yang telah kalian sebutkan tadi atau yang kalian lakukan sehari-hari tentang kalian, tentang diri kalian. Iya, jangan kok. Udah lah. Buat poster. Apa? Boleh. Itu berarti kalau kasih orang tua, implementasinya adalah Ada memang jangan. tadi di rumah. Aku cinta produk Indonesia. Itu yang kami buat. Ini ya. Poster baby. Posternya. Bu, boleh nggak buat tentang mana, Bu? Ada. Nggak boleh. Pokoknya yang udah aku bilang tadi tentang kalian. Tentang kalian. Nah, kan jadi gambaran. Oh, buat dia ini Allah. Ada gambarnya. Panjang. Kalian. Nah, ada grafisnya, itu gambarnya. Kemudian ada tekstualnya. Berarti kan sebentar. Belum ada nih dengan cuman buat baca doang. Nggak pakai ini, abang ini sih. Yang boleh mana? Nyame. Bentar ya. Nanti aku buat tamat. Apa ya? Gambar yang lain boleh bukan? Nggak boleh. Kalian tuh apa? Boleh. Dengar ya, materinya adalah tentang hak dan kewajiban di sekolah dan di rumah. Nah, contoh hak dan kewajiban sekolah dan di rumah tadi masing-masing sudah menyebutkan apa saja. Nah, ya. Jadi kalian sekarang memilih salah satu. Apa hak kewajiban, apa hak kalian di sekolah, apa hak kalian di rumah, apa kewajiban di sekolah atau kewajiban di rumah. Nah, pilih salah satu. Nah, misalnya tadi Akbar menyebutkan tiket kelas. Nah, dibuatlah di dalam poster itu tentang tiket kelas. Bagaimana tiket kelas? Nah, ya. Jadi buat saja. Dia tidak mesti itu. Nah, yang di rumah misalnya tentang membantu orang tua. Apa yang kalian lakukan dari membantu orang tua itu, Bu? Nah, Misalnya kalau kan kita kan berposter, ya, yang di rumah pemasukan, ya. digambar ke penyakit. Iya. Kalau nanti jangan penyakit, tidak terdeteksi apa yang akan kita lakukan ya. Dan itu kasih kalimat, Bu. Iya. Iya. Apa? Penyapu untuk membersihkan lantai.
buat kepala Benny nih, ha? Apa? Tuh yang gambar orang sendiri itu juga boleh. Kalau nggak mau foto banyak. Aduh, penghapus, pinjam penghapus. Yes, nice. Dapat. Pakai. Di mana di rumah? Mana penghapus aku? Apa nih? Buat di mana? Pensil Akbar, pensil aku mana? Pensil Ah, mana penghapus aku? Oke, WA awal. Dai, buku siapa nih? Ah, itu nama aja. Ini baju penghapus aku. Baju, aduh, maaf. Nek. Bawa masih Oh, di pengarah sini. Ini kok. Apa nih? Warna apa? Tapi yang mana penghapus aku? Seandainya warna merah, macam gitu gak? Camping warna merah tuh, coba lo. Warna merah ke bukan? Merah. Tuh. Loh, itu dia. Aku ini di dulu. Lah ada hitam-hitamnya merahnya. Aku mau cek yang banyak lo nya, bawa sikit-sikit lah lo bawa banyak. Ayo, berkenan ya. Sudah pulang nggak? Ini warna apa? Jadi bagaimana? Udah selesai posternya? Nah, yang udah selesai, tolong maju ke depan, presentasikan, kampanyekan hasil posternya. Siapa yang selesai? Yongki dah, silakan Yongki. Posternya tentang apa? Ya, coba dilihatkan banyak, buka dulu maskernya. Nah, Yongki ini membuat tentang apa Yongki? Kewajiban
sekolah. Jadi ini adalah salah satu kewajiban kita di sekolah, piket kelas dengan menghapus papan tulis. Ya, oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak. Oh, udah cukup, silakan. Yang lainnya? Ada lagi? Selain yang sekolah, yang di rumah, siapa yang punya di rumah? Ya, silakan. Nah, silakan kampanyekan posternya. Nanti lihatkan pada kampanye. Silakan. Kewajiban di rumah membantu rumah. Nah, jadi posternya Pak Hira ini kewajiban di rumah yaitu membantu ibu memasak, ya. Nah, oke, jadi silakan duduk. Jadi udah ada dua teman kita yang mempresentasikan kewajiban di sekolah dan kewajiban di rumah. Oke, ya, jadi semuanya udah bisa dipahami tentang kewajiban di sekolah dan kewajiban di rumah udah kita bentuk dalam poster. Jadi silakan dikumpulkan dulu posternya. Oke ya, jadi dikumpulkan dulu. Kumpulkan dulu, ya dikumpulkan dulu. Kumpulkan dulu. Kumpulkan dulu ya. Oke, jadi semuanya udah selesai tentang posternya. Nanti akan kita tempel di mading kelas. Nah, jadi untuk pembelajaran hari